Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maqsuda wa radha ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi summa ila khalaisyah wa rabbil نفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bapak-bapak hadirin, para jamaah sekalian yang kami muliakan, dan mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati, diberkahi, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melanjutkan surah Ali Imran ayat 196 97 ya. Seratus 96, 97 dan 98 ya. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد إلى آخر الآية. Ya. 6 sampai 198. La yaghurrannaka. Akhir surah Ali Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lamu bimuradih. La yaghurrannaka, jangan sekali-kali memperdayakanmu taqallubul ladzina kafaru, kebebasan orang-orang yang kafir. Ai tasarrufuhum, yakni yang dimaksud adalah pergerakan-pergerakan mereka. Tasarruf itu termasuk pekerjaan-pekerjaan mereka, apa yang dilakukan oleh mereka. Jadi kita dilarang sekali-kali tertipu dengan kebiasaan orang-orang yang kafir yang kita selalu menganggap mereka ini orang-orang yang bebas. Nah, ini
Ya, ini seringkali karena kita ini seringkali tertipu. Kok melihat orang kafir itu jaya, orang kafir itu berkuasa, orang kafir itu menguasai, dan banyak hal orang kafir itu seringkali memberdayakan kita. Jadi kita terperdaya oleh mereka orang-orang kafir. Ya, pergerakan mereka fil biladi, di negeri-negeri atau di negara-negara atau dimanapun dia berada. Yang dimaksud di sini aibit tijarati, yakni dengan perdagangan mereka. Mereka menguasai perdagangan. Wal kasbi, dan mereka menguasai pekerjaan-pekerjaan. Ini jelas. Ya, makanya kita jangan tertipu. Seringkali kita begitu. Orang beriman kenapa hidupnya susah sih? Orang yang ahli sholat, orang yang ahli ibadah, kenapa sih hidupnya sulit? Tapi kalau mereka orang-orang kafir itu selalu diberikan kemudahan oleh Allah. Dia selalu menguasai ekonomi, selalu menguasai politik, selalu menguasai militer. Semua di segala lini dan di segala bidang mereka orang-orang kafir menguasai. Ya. Makanya ada sebuah istilah al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Ya, ini. Jadi perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang baik, yang tidak terstruktur, tidak tersistem, itu bisa dikalahkan oleh kebatilan atau keburukan yang terstruktur. Terstruktur ini tersistem. Ya. Makanya betapa pentingnya an-nidham. An-nidham itu betapa pentingnya. Ya, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi. Di Indonesia saja kalau tidak punya kendaraan politik gak bisa jadi pemimpin. Karena memang betapa pentingnya ini, ya. An-nidham betapa penting karena kebatilan dengan struktur sistem yang baik bisa mengalahkan, ya, bisa mengalahkan perkara yang hak tapi yang tidak tersistem. Makanya kita bisa melihat bagaimana sistem ekonomi kapitalis yang sangat kokoh, yang sangat kuat, sehingga bisa mengalahkan ekonomi syariah. Kita bisa melihat bagaimana ya sistem-sistem pemerintahan, perpolitikan yang sangat kuat, yang sangat rapi, mengalahkan ya orang-orang baik yang tidak paham tentang politik, tidak paham tentang struktur organisasi, lembaga, partai dan sebagainya. Ya, di mana-mana kalah. Maka ini Al-Qur'an sudah menjelaskan, jangan tertipu kalian. Biarpun mereka seolah-olah bebas, merdeka, menguasai, ya, kekuatannya hebat luar biasa, bisa mengherankan kita, menjadikan takjub kita. Jangan tertipu kalian. Ini perintah Allah, ya. Karena sebagian kita ini seringkali tertipu. Tertipu dengan kekuatan orang-orang kafir, tertipu dengan kehebatan orang-orang kafir. Ya, ini. Nah, padahal hakikatnya mereka ini adalah rapuh. Ya, ini. Makanya ini ayat mengingatkan kepada kita semua agar kita ini tidak tertipu dengan kehebatan atau kelebihan orang-orang kafir di muka bumi ini. Ya, di muka bumi ini. Nah, ini. Makanya di sini kita diingatkan oleh Allah. Makanya orang-orang beriman tidak menjadikan dirinya tertipu. Sekalipun mereka bebas, ya, kalau orang-orang kafir, orang-orang kaya, mereka yang menguasai ekonomi, orang yang terkaya di dunia, ya, itu sekedar jalan-jalan saja keliling negara, jalan-jalannya saja, ya. Tidurnya di hotel bintang berapa kira-kira? Ya, bintang 5. Kalau kita kan bintang 7, jadi puyer ya. Nah, ini orang-orang kaya seperti itu, Masya Allah. Mereka bingung sampai bagaimana menghabiskan duit. Tiap hari mainnya gambler, judi. Ya, uang nggak bakalan habis, untuk judi juga nggak bakalan habis, dibuang setiap hari miliaran juga nggak habis. Ya, saya melihat sejarah kelakuan atau apa yang dilakukan oleh orang-orang terkaya ternyata luar biasa. Begitu itu tadi, ngabisin uang saja itu udah
nggak bisa, bingung saking bingungnya, sehingga mereka di tempat-tempat kasino, di judi-judi internasional. Indonesia saja, orang yang terkaya di Indonesia begitu, Pak. Apalagi mereka orang-orang di luar sana yang kayanya luar biasa, yang hartanya itu ribuan triliun. Ya, bayangkan. Nah, jangan tertipu, biarkan mereka begitu, udah nggak usah tertipu. Ya. Atau kadang-kadang kita ini tertipu, pengen lagi, ya ini apa namanya, melek itu apa bahasa Jawa itu, kepingin. Jangan sekali-kali, kepingin juga jangan, tertipu juga jangan. Karena apa? Di sini dijawab oleh Allah, mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Huwa, dia itu orang-orang kafir, ya, yang mereka ini diberikan kebebasan oleh Allah di muka bumi ini, di dunia ini, ternyata adalah mata'un qalilun, adalah kesenangan yang sedikit. Seolah-olah banyak, sedikit, ya, 1000 triliun sedikit, ya. Karena apa? Karena ini dikalkulasi dengan jumlah umur manusia. Kalau umur di sini katakanlah 90 tahun saja, maka orang-orang yang punya duit 1000 triliun, ini kesenangan yang sedikit. Paling banter ini dia menikmati hidup tidak lebih dari 50 tahun. Ya, karena biasanya orang begitu 40 tahun baru kaya, punya duit banyak, sehingga tinggal 50 tahun untuk kesenangan ini hanya sedikit. Yakni kesenangan yang dihitung di sini adalah dikalkulasi semua umur manusia rata-rata 90 tahun, makanya sedikit. Ya, kecuali kalau yang semakin banyak duitnya, hidupnya semakin lama. Ya, ini mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Walaupun mondar-mandir ke seluruh negeri, ke seluruh negara, ibaratnya punya pesawat jet sendiri, kemana-mana bisa nyuruh ajudan dan sebagainya. Ya, mereka ini yatamatta'una bihi yasiran, bersenang-senang tapi sedikit. Ya, sedikit fid dunya, di dunia, wa yafna, dan bakalan akan sirna semua. Ya. Makanya jangan berkecil hati. Kalaupun kita orang-orang beriman itu susah di dunia, cuman sebentar. Mereka orang-orang kafir pun ketika dia ini merasa bebas, cuman sebentar, enggak lama. Ya, karena dihitung dari umur manusia yang cuman sebentar saja. Kalaupun mereka yang banyak duit, dimakan juga cuman sedikit, Pak. Ya, kira-kira orang-orang yang duitnya triliunan ketika makan kira-kira sebakul habis enggak? Enggak bakalan. Sama dengan kita. Kita punya uang 1 juta, mereka punya uang 1 triliun, makan di restoran sama, habisnya 1 piring. Bahkan mereka kadang-kadang cuman dicicipin sedikit udah. Ya, seperti itu. Dan bahkan mereka ini, mohon maaf, bisa jadi makanannya enak tapi rasanya kagak enak. Tapi kita bisa jadi makanannya kagak enak tapi rasanya enak. Sambal terasi, semur jengkol, goreng pete, enak nggak? Masya Allah, nikmat. Itu kan menurut mereka orang-orang yang banyak duit, ngapain makan begituan? Ya, itu justru seperti itu. Makanya bisa jadi makanan yang enak itu dirasakan kagak enak. Ya, betapa banyak orang-orang yang berduit itu malah justru makannya vegetarian, Pak. Persis seperti kambing, rumput-rumputan. Ya, ini kita ini luar biasa. Makanya hanya sedikit ini Al-Quran mengingatkan betapapun mereka itu hanya sebentar dan sedikit. Ya, jadi bersenang-senang di dunia cuman sedikit, cuman sebentar. Makanya kita pun orang-orang beriman, kalaupun diperintah berbagai macam perintah-perintah taklif, pembebanan syariat, itu pun cuman sedikit, cuman sebentar, nggak lama ini mah. Ya, makanya istiqomahlah di dalam beribadah, istiqomah di dalam sholat, karena cuman sebentar, ya, cuman sebentar, nggak lama. Ya, nah ini yatamatta'una bihi yasiran fid dunya wa yafna. Thumma
thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Thumma ma'wahum, kemudian tempat mereka adalah jahannamu, neraka jahannam, wa bi'sal mihadu, dan seburuk-buruk tempat tinggal. Al-mihad bisa dimani al-firash, seburuk-buruk ayunan, seburuk-buruk. Al-firash itu di sini al-firash yakni selimut. Ya, nanti akan diselimuti neraka jahanam. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dalik ya. Jadi cuman sebentar, kemudian nanti mereka setelah memang terputus kenikmatannya, ya, ada yang memutuskan kenikmatan. Apa itu yang memutuskan kenikmatan? Al-maut. Kata Nabi, ya, aktsiru hadhimal ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat perkara yang memutuskan kenikmatan, hadhimal ladzat. Maka sahabat bertanya, wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah? Apakah perkara yang bisa memutuskan nikmat ya Rasul? Al-maut adalah kematian, ya. Makanya sebentar bersenang-senang, sebentar nikmat, sebentar punya duit. Cuman sebentar punya duit juga, ya. Kalaupun yang namanya triliunan nggak pernah kemana-mana bawa duit, paling yang dipakai cuman kartu, Pak. Ya, cuman kartu, transaksi dengan kartu elektronik. Sama dengan kita, ya, sama kartu. Ya, ini. Makanya ya jangan terperdaya, ya. Kalaupun mereka ini bersenang, kemudian ada perkara yang memutuskan kenikmatan berupa ajal kematian datang, maka seketika itu apapun yang dia punya itu seketika itu tidak menjadi miliknya. Dirampas, langsung dirampas seketika. Ya. Di manusia itu dirampas. Ya, akan dirampas. Yang pertama, dia akan dirampas nyawanya oleh malaikat Israel. Dipaksa, dirampas. Karena dirampas dipaksa, bahasanya dipaksa. Ya. Sampai kita lari kemanapun, walau fi burujim musyayyadah, sekalipun dalam benteng yang kokoh akan menemukan kita Israel. Inilah dirampas. Karena kebanyakan di antara kita ini lari dari kematian, maka perlu kiranya dirampas, dipaksa oleh malaikat Israel. Setelah dirampas nyawa kita, apakah cukup? Tidak. Apa yang kita punya akan dirampas pula. Harta benda kita seketika bukan milik kita. Yang katanya di rekening bertumpuk-tumpuk, di gudang bertumpuk-tumpuk, lemari besi penuh, mobil berlapis emas. Punya Haji Sugandi Subang, viral. Mobil berlapis emas, ada bertatahkan berlian 2 di depan kasih berlian. Ya, musolanya ada keramiknya, di situ dipajang emas, 4 batang emas. Masya Allah. Sampai segitunya, ya. Ini luar biasa, masya Allah, ya. Nah ini, seketika ketika meninggal maka bukan milik dia, milik orang lain, langsung dirampas harta bendanya. Apakah cukup itu saja? Ternyata tidak. Ketika dikebumikan, 7 hari jasad mulai membengkak, 15 hari jasad mulai beletus. Dirampas oleh cacing-cacing tanah 15 hari. Sampai roh itu melihat, menangis. Wah jasadi, duhai jasadku. Dulu yang kau ketika di dunia, ya, dimanja-manjakan, sekarang masya Allah nangis ruh melihat jasadnya. Jadi 7 hari ngelongok ke kuburan, ruhnya ngelihat, oh itu diriku dulu yang dimanja-manja. 15 hari melihat, begitu sudah mulai membusuk, nangis sejadi-jadinya itu ruh. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Itu luar biasa, masya Allah, dirampas cacing tanah. Jadi jasad kita yang kita banggakan di dunia ini, yang kita makan dengan makanan yang enak, ya, ini masya Allah nanti akan dirampas. Apakah cukup itu? Ternyata tidak. Nanti pun ketika di yaumul hisab, siapapun di antara kita yang pernah menganiaya orang lain,
maka pahala itu akan dirampas oleh orang lain yang pernah kita aniaya. Pahala kita dirampas. Ini 4 hal ini manusia akan dirampas paksa. Kita nggak mau, nggak bisa. Dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah yang dulu pernah kita aniaya, minta pertanggungjawaban. Minta pahala kita, akan dirampas pahala kita dan diberikan oleh orang-orang yang pernah kita aniaya. 4 ini dirampas. Ya. Jadi makanya cuman sebentar, ya. Tempat yang lama itu nanti, yakni di akhirat. Makanya orang-orang kafir yang mereka tidak beriman di dunia diberikan kebebasan oleh Allah, ini namanya istidraj. Istidraj. Ya, kemuliaan yang diberikan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah itu istidraj. Ya. Disungkun, diulur terus, ya. Makanya kita bisa melihat orang-orang itu benar-benar maunah pertolongan Allah atau karomat kemuliaan Allah atau mukjizat, itu adalah dari kelakuan orang itu. Kalau dia adalah orang yang ahli ibadah, orang yang saleh, doanya mustajabah, oh itu namanya maunah. Kalau seorang wali, oh itu namanya karomah. Kalau seorang nabi itu namanya mukjizat. Kalau seorang dukun namanya apa? Istidraj. Ya, seorang dukun kan sholat kagak. Ya, itu namanya istidraj, disungkun, diulur, ya. Karena betapa hidup di dunia ini sangat singkat. Makanya ya, jangan sekali-kali kita ini terlena. Ya, jangan sekali-kali kita ini iri terhadap orang-orang kafir yang seolah-olah diberikan kebebasan oleh Allah di dunia ini. Di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20 Allah telah menyampaikan dengan gamblang. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurum bil amwali wal aulad. Ingatlah, kehidupan di dunia ini cuma 6 fase. Allah menjelaskan 6 fase. Yang pertama lahwun. Yang pertama itu lahwun, hanya permainan. Main-main umur 1 sampai 8 tahun, Pak. Main-main doang. Kalaupun punya tempat masak, masak-masakan. Kalaupun punya rumah, rumah-rumahan. Kalaupun punya pacaran, kan begitu, mainan, lahwun. Setelah umur 9 tahun sampai kepada 16 tahun namanya la'ibun. Lahwun wa la'ibun. La'ib, permainan. La'ibun itu sendau gurau, ya. Nah, jadi lahwun, la'ibun. La'ibun dulu, ya, la'ibun dulu permainan, baru lahwun. Lahwun itu sendau gurau. Ya, bercandaan terus. 9 tahun sampai 16 tahun ini umur-umur lagi seneng-senengnya bercandaan. Kemudian setelah itu wazinah, itu berhias. Umur 17 tahun sampai dengan 24 tahun berhias terus, dandan terus pengennya. Ya, nyentrik, ya, pengennya necis, gonta-ganti pakaian, gonta-ganti parfum, ya. Pengennya ganteng karena apa? Barang dagangan. Dia mau jual untuk perempuan nanti yang mau dinikahinya, makanya dandan terus dia. Ini umur 17 sampai dengan 24 namanya zina. Yang fase keempat wa tafakhurum bainakum, berbangga-banggaan. 25 sampai dengan 32. 8 tahun lagi, ya. Jadi 25 sampai dengan 32 itu berbangga-banggaan diri, sudah mulai punya duit, sudah mulai bekerja, sudah mulai punya motor, wah, membanggakan nasab, membanggakan ayahandanya, keluarganya, kekayaannya, pekerjaannya. Ini tafakhurum bainakum. Kemudian fase yang kelima wa takatsurum fil amwal. Memperbanyak, mengumpulkan harta benda. Pasti ini umur 33 sampai dengan tambah 8 tahun berapa? Sampai dengan 41 ya, 40 tahun lah, ya. Ini bangga-bangga terus mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Nah, kalau setelah itu baru
Ya, watakatsurum fil aulad, yakni memperbanyak anak, membanggakan anaknya. Kalau setelah tadi 40 tahun membanggakan harta bendanya, ya, kalau sudah 40 ke atas membanggakan anak, membanggakan cucu kalau yang sudah punya cucu. Ini dalam fase kehidupan. Maka setelah itu kata Allah di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke 20 ini adalah ini ya, kazar'in, sebagaimana seperti air hujan, ya, air hujan yang akan menumbuhkan tanaman-tanaman petani sehingga petani itu menjadikan bangga, ya, yu'jibuz zurra. Ya, ini ya, ya, kamatsali ghaitsin akhraja, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffaru nabatuhu, yang akan apa itu mentakjubkan para petani-petani. Al-kufar ini petani-petani. Petani itu di dalam Al-Quran disebut al-kufar karena petani itu menaruh benih kemudian ditutup dengan tanah. Jadi al-kufar itu menutup, ya. Makanya orang yang kufur nikmat disebut al-kufar juga. Kufur akidah disebut al-kufar juga. Petani juga al-kufar karena menutup benih dengan tanah, ditutupi, ya. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu, yang akan mentakjubkan petani-petani, ya. Ini takjub, begitu luar biasa hidup di dunia ini. Namun setelah itu, ya, ini summa, kemudian ya, fatarahu musfarra, ya, summa yahiju fatarahu musfarra, kemudian menguning, kering menguning. Nah, itu tanaman kalau sudah, ya, kalau lagi muda-mudanya begitu, Pak. Tapi setelah tua nanti, pisang kalau sudah berbuah kemudian menguning, mengering. Maka setelah itu, ya, setelah menguning dan kering, maka fayakunu, ya, kemudian adalah menjadi hutoma, yakni hancur. Manusia hidup begitu. Sesudah fase 6 ini, maka akan menguning seperti bagaikan tanaman menguning, kemudian akan mengering, lapuk, kemudian setelah itu maka akan musnah, akan datang kematian kepadanya. Betapa singkat dunia ini, ya. Makanya jangan kecewa kalaupun kita ini diuji oleh Allah dengan kesulitan, dan jangan bangga kalau kita ini lagi diberikan kelebihan oleh Allah dengan kemudahan dan dengan kekayaan, ya. Semua orang-orang yang beriman itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini begitu, ya. Jadi tempatnya adalah neraka jahanam bagi orang-orang kafir yang seolah-olah mereka itu merdeka di dunia, tapi nanti di akhirat mereka akan terpenjara di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Lakinnal ladzina, tetapi orang-orang ittaqu yang telah bertakwa rabbahum terhadap Tuhan mereka, ya, lahum bagi mereka jannatun adalah surga-surga, ya, tajri yang mengalir min tahtiha di bawahnya surga, al anharu sungai-sungai, khalidina fiha mereka langgeng di dalam surga. Khalidina ay muqaddarina, ya, ay muqaddirinal khuluda, yakni mereka itu ditakdir langgeng fiha di dalam surga. Nah ini, ya Allah, orang-orang yang bertakwa, ya, sekalipun seolah-olah kita ini hina, seolah-olah hina, kan dalam pandangan orang-orang kafir kita ini hina. Lah ngapain orang muslimah pakaiannya jelek-jelek, nggak pernah punya jabatan, nggak punya pangkat, nggak punya duit, ya. Itu menurut anggapan mereka. Padahal kita sangat bahagia karena mendatangi panggilan iman. Kita sangat bahagia, ya, bahagia kita ini. Karena memang kekayaan itu kan di dalam hati, al-ghina ghinan nafs. Kaya itu di dalam hati, bukan kaya itu karena hartanya banyak, bukan karena rumahnya mewah banyak, ya, bukan karena jabatan pangkatnya tinggi, bukan, tapi al-ghina ghinan nafs. Ini makanya seolah-olah begitu, tapi orang-orang yang bertakwa, yang takut, ittaqo ini takwa itu takut, ya, cak urang mah sieun,
Ya ini sieun cek urang mah ya. Begitu takwa itu takut. Siapa yang lebih takut kepada Allah, itulah yang lebih bertakwa di hadapan Allah. Ya, dapat pahala surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan nanti akan ditakdir langgeng khalidina fiha. Masya Allah, enak bener ya. Nuzulan min indillahi, nuzulan sebagai anugerah atau nuzulan sebagai tempat tinggal. Nuzulan ini bisa dimaknai dua, anugerah ya, kalau nuzulan min indillah sebagai anugerah dari sisi Allah, atau nuzulan min indillah sebagai tempat tinggal dari sisi Allah. Sama dua-duanya boleh. Huwa ma yu'addu lidhaifi, yang dimaksud nuzulan di sini ya adalah sesuatu yang disediakan untuk tamu. Masya Allah ya, ini bangunan yang indah, bangunan yang mewah, bangunan yang lengkap, luar biasa lengkapnya ini ya. Wa nasbuhu alal hali, adapun dibaca nasab ini alal hali karena memang dalam kondisi hal itu keadaan ya. Ini min jannatin, halnya keadaan dari lafaz jannatin ya. Ini wal amilu, adapun amil perkara yang menjadikan nasab fiha di dalam nuzulan ini adalah makna dzarfi, maknanya dzaraf. Dzaraf ini adalah dzaraf makan ya, yang memaknai tempat. Nah, nuzulan sebagai tempat tinggal. Nah, makanya dimaknai apa, ditarkibnya nasab karena makna dzarf, makna dzaraf. Dzaraf itu ada dua. Ada kalanya dzaraf makan yang dimakna tempat, ada dzaraf zaman yang maknanya itu adalah waktu ya, waktu ya, zaman. Dzaraf zaman maknanya waktu, seperti Ramadhana hadhis sanati. Hadhis sanati itu menempati dzaraf zaman ya, ini ya. Ramadhana hadhis sanati ya, seperti itu ya. Fiha nuzulan ya, min indillah. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Wa ma indallahi, dan apa-apa yang di sisi Allah itu ay minats thawabi, dari pahala-pahala itu, khairun lebih baik, lil abrari bagi orang-orang yang berbakti. Ini ya, di sini mimmata'id dunya, daripada kesenangan-kesenangan dunia. Jadi orang-orang beriman itu memilih akhirat, memilih yang kekal, meninggalkan yang fana. Dunia itu fana, sekalipun ranum, kelihatan ranum, menggoda kepada siapapun ya. Namun orang-orang yang beriman, bertakwa ya, adalah memilih akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia ya bagimu. Jadi lebih baik, ini terus terang dalam Al-Quran banyak sekali yang berbicara akhirat itu lebih baik ya. Walal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, banyak sekali yang berbicara bahwa akhirat itu lebih baik ya. Sekalipun akhirat itu nanti, makanya maknanya akhir. Ula itu duluan, akhir itu belakangan. Dunia itu duluan, akhirat belakangan. Walaupun sekarang banyak orang-orang yang punya aliran kasunyatan ya, ini hati-hati. Sore tadi saya melihat berita di Pandeglang, Pak ya, ada aliran namanya Bloko Suto ya, ini ada Suto, ada Bloko Suto. Ini hampir sama dengan aliran kasunyatan. Dia percayanya ya percaya sekarang, ngapain nanti mah nggak usah dipercayai ya. Dia melakukan ritual mandi bersama, telanjang laki-laki perempuan, lagi dibahas di Majelis Ulama Indonesia Pandeglang sama ya, tadi di TV One. Ini aneh-aneh bener ya. Ya Masya Allah. Kalaupun pengen maksiat, nggak usah lah
disangkut pautkan dengan aliran atau sekte tertentu. Bilang aja mau maksiat, mau mandi bareng gitu aja kan enak ya. Ngapain dia bilang pakai aliran-aliran segala ya? Yang aman mah aliran Cisadane baiklah pokoknya mah. Ya. Jadi dia menganggap bahwa Imam Mahdi kok nggak turun-turun, kita banyak dosa, makanya harus mandi bareng-bareng, campur supaya menebus dosa. Lah bukan menebus malah nambahin. Ya, bukan ya. Kalau suami istri mah ngapain juga ditonton orang banyak. Itu ditonton banyak, orang yang nonton itulah yang melaporkan ke pihak kepolisian dan pihak MUI Pandeglang ya. Jadi ditonton, ada yang nonton. Masya Allah ya. Nah, itu mah orang-orang yang menyimpang gitu ya. Menyimpang dari sisi agama, menyimpang dari sisi budaya, menyimpang dari sisi hukum dan tata negara. Menyimpang semua itu orang. Masya Allah ya. Nah, itu keterlaluan itu saking gendengnya kalau menurut saya ya. Orang segendeng-gendeng orang kalau disuruh telanjang ditonton orang mau nggak kira-kira? Nggak mau, kecuali kalau gila tingkat tinggi itu lain. Sudah gila tingkat tinggi baru mau ya. Orang yang baru gila saja ya oke lah, yang gila udah lama juga kalau ditelanjangin ngamuk nggak? Ngamuk, itu ciri bahwa orang kalau sudah telanjang dilihat orang sudah nggak malu, itu sudah gendeng tingkat tinggi kalau saya. Ya, kalau hanya gendeng-gendeng biasa nggak sampai seperti itu para jamaah ya. Makanya ini ya Allah di Pandeglang nanti jangan-jangan akan berjalan ke sini, alirannya ke sini. Ya mudah-mudahan sih ya aman. Pasti ada pengikutnya banyak ya. Jadi seperti itu. Nah inilah. Jadi nah ini aneh-aneh. Ya. Jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa selalu pedomannya itu adalah akhirat lebih baik ya daripada dunia, dan akhirat lebih diutamakan daripada dunia ini. Jadi itulah khairul lil abrar, lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Nah, berbakti di sini berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada agama, berbakti kepada negara. Itulah orang-orang yang berbakti, itu disebut al-abrar. Al-abrar satu kata dengan al-mabrur, satu kata dengan al-mabrur, itu dari kata al-abrar, dari kata birrul walidain ya, berbakti kepada kedua orang tua. Birrullah, berbakti kepada Allah. Berbakti, inilah orang-orang yang senantiasa selalu berbakti, itulah akan mendapatkan pahala yang indah, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.